Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ingin Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah dari kalian ada yang pernah membaca atau mendengar cerita legenda Malin Kundang? Pernah. Nah, adakah yang tahu cerita Malin Kundang itu cerita tentang apa sih? Tentang anak yang durhaka. Nah, benar sekali. Nah, cerita Malin Kundang itu cerita seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, nah di cerita Malin Kundang itu kalian menemukan apa sih? Kalian apakah tahu tokoh-tokohnya siapa aja? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Tokohnya itu ada Malin Kundang, terus ibunya sama istrinya. Nah, benar sekali. Jadi dari sini saya Ibu pahami bahwa kalian pernah atau mendengar cerita Malin Kundang ya. Nah, dari cerita Malin Kundang itu tidak jauh berbeda dengan materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang teks narasi. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas secara berkelompok, dan nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Dan apabila kelompok kalian mendapatkan nilai yang bagus, kelompok kalian tidak akan mengikuti pengayaan. Sementara untuk kelompok yang mungkin kurang dalam mempresentasikan tugas dari Ibu, kalian akan mendapatkan pengayaan. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, dari pemantik yang Ibu sampaikan tadi, yang cerita legenda tentang Malin Kundang, nah itu ternyata ada hubungannya dengan teks narasi. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai materi teks narasi. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi dari teks narasi. Mungkin kalian bisa membaca di layar bahwa materi pada pagi hari ini adalah tentang pengertian teks narasi, kemudian ciri teks narasi, struktur teks narasi, unsur teks narasi, dan jenis teks narasi. Nah, sebelum menginjak lebih jauh, Ibu akan mengenalkan kepada kalian apa itu teks narasi. Nah, teks narasi itu adalah sebuah teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis, baik itu secara bersifat fiksi atau non-fiksi. Nah, dari cerita Malin Kundang itu tadi, Ibu ingin bertanya, nah legenda Malin Kundang itu tadi masuk ke dalam cerita fiksi atau non-fiksi ya? Fiksi Bu. Fiksi Bu. Nah, benar sekali. Untuk legenda Malin Kundang itu tadi masuk ke dalam cerita fiksi. Nah, mungkin dari kalian masih bingung nih yang membedakan antara fiksi dan non-fiksi itu apa? Nah, untuk non-fiksi itu sendiri memiliki ciri, yaitu fungsinya itu memperluas wawasan pembaca, kemudian menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah kata-katanya bersifat denotatif dengan bahasa yang informatif. Nah, untuk cerita fiksi seperti Malin Kundang ini tadi memiliki makna yang dapat berupa tersirat maupun tersurat. Yang kedua, menimbulkan suatu imajinasi atau khayalan. Yang ketiga, menggunakan kata konotatif dan bahasa yang figuratif. Nah, kemudian setelah kita tahu nih teks narasi fiksi dan non-fiksi, kita pasti ingin tahu ciri dari teks narasi. Nah, ciri dari teks narasi itu sendiri yang pertama adalah ceritanya atau peristiwanya itu bersifat kronologis. Jadi
suatu peristiwa itu tidak bisa dipotong-potong urutan waktunya, harus dijelaskan secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Nah, yang kedua adalah dibumbui masalah atau konflik. Jadi di teks narasi itu adanya suatu permasalahan atau konflik yang nantinya akan ada solusi dari suatu permasalahan di dalam teks tersebut. Nah, yang terakhir adalah memiliki unsur-unsur teks. Jadi setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti kan ada unsur-unsurnya ya. Nah, terutama dalam materi teks narasi. Nah, setelah kita tahu dari struktur teks narasi itu tadi, bahwasanya dijelaskan ada unsur-unsur teks narasi. Nah, unsur-unsur teks narasi itu adalah, yang pertama adalah tema, yaitu ide atau gagasan yang membangun sebuah cerita. Nah, dari Malin Kundang ini tadi kan Ibu bisa memberikan, misalnya temanya adalah kekeluargaan dengan judul Malin Kundang. Jadi tema itu berbeda dengan judul. Seperti tema itu adalah ibu dari sebuah cerita dan judul adalah anaknya. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar itu adalah tempat di mana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya dari cerita Malin Kundang itu tadi, latarnya itu di sebuah pulau, di sebuah desa, atau di sebuah perkotaan. Nah, yang ketiga adalah alur. Nah, alur itu bisa digambarkan alur maju dan alur mundur. Nah, dari cerita Malin Kundang ini tadi bisa dijelaskan bahwa ini adalah alur maju. Bahwa dikisahkan Malin Kundang itu berasal dari sebuah desa, kemudian tinggal di kota dan melupakan ibunya. Nah, kemudian yang keempat adalah tokoh. Nah, kalau tokoh itu seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Alfi, ada Malin Kundang, ada ibunya, dan ada istrinya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir adalah sudut pandang. Jadi bagaimana seorang penulis itu menggambarkan suatu cerita atau menyampaikan suatu cerita tersebut. Nah, setelah mengetahui unsur dari teks narasi, kita akan belajar struktur teks narasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu merupakan sebuah pengenalan cerita. Nah, pengenalan itu bisa berupa latarnya, kemudian tokohnya, kemudian waktunya, dan lain sebagainya. Jadi, nanti di orientasi kalian akan belajar mengenal pendahuluan dari sebuah cerita. Nah, kemudian ada komplikasi atau masalah atau konflik yang mulai muncul. Nah, di komplikasi ini nanti kalian akan digambarkan sebuah konflik mulai dari awal hingga puncak sebuah konflik. Nah, setelah komplikasi ada apa? Nah, setelah komplikasi itu ada resolusi. Nah, resolusi itu seperti yang tertera di dalam layar, bahwa resolusi adalah suatu bentuk penyelesaian dari sebuah masalah yang ada di dalam cerita. Nah, kalau di cerita Malin Kundang ini resolusinya apa, Bu? Nah, kalau di cerita Malin Kundang ini bahwa Malin Kundang ini terbentuk menjadi sebuah batu karena ibunya sudah merasa bahwa dia sakit hati atas kelakuan Malin Kundang. Jadi di dalam cerita Malin Kundang itu resolusinya adalah Malin Kundang menjadi dikutuk oleh ibunya karena ibunya sudah merasa sakit hati. Nah, kemudian struktur yang terakhir adalah koda. Nah, pasti di dalam suatu cerita, misal kalian membaca cerpen atau di dalam sebuah film, pasti kalian akan mengetahui atau menulis apa sih pesan moral dan amanat. Nah, kalau di cerita Malin Kundang ini tadi juga seperti itu. Jadi tujuan dari penulis itu sebenarnya ingin kalian dapat mengambil amanat atau pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, kalau di Malin Kundang ini tadi, amanatnya adalah bahwa kita jangan durhaka kepada orang tua. Jadi kalian harus patuh kepada orang tua. Nah, untuk memasuki materi yang terakhir yaitu jenis teks narasi. Kalau jenis teks narasi itu ada 3. Yang pertama adalah narasi ekspositoris atau informatif. Nah, dari judulnya saja kita sudah tahu ya kalau narasi ekspositoris atau informatif itu tujuannya apa? Memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada
pembaca. Jadi narasi ekspositoris nanti akan mengelaborasi sebuah peristiwa dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah narasi artistik. Nah, dari namanya saja artistik, yaitu bersifat menghibur atau memberikan pengalaman keindahan sebuah cerita bagi pembaca. Nah, untuk jenis teks yang terakhir adalah narasi sugestif, yaitu dari namanya saja yaitu narasi sugestif, yaitu memberikan pengaruh atau sugesti kepada pendengar atau pembaca. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin dari kalian apakah ada yang belum paham atas apa yang Ibu jelaskan tadi? Saya mau tanya dulu. Ya, silakan. Tadi ada kata denotatif, itu maksudnya apa ya? Nah, tadi kan di dalam ciri-ciri ya, itu kan ada kata denotatif di dalam sebuah teks narasi non fiksi. Nah, kata denotatif itu apa? Adalah kata yang bermakna sesungguhnya. Misalnya saja kata misalnya saja kata kambing hitam. Kambing hitam itu dalam kata denotatif ya makna sebenarnya bahwa kambing itu memang berwarna hitam. Berbeda dengan kata konotatif dalam teks narasi fiksi bahwa kambing hitam itu berarti bahwa orang yang tidak bersalah harus dipermasalahkan. Nah, contoh lainnya adalah misalnya saja buah tangan dalam kata konotatif tadi dari cerita fiksi. Buah tangan itu kan bisa jadi kita mengartikannya sebagai oleh-oleh gitu. Apakah sudah paham? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, Ibu harap nantinya kalian dapat memahami apa yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk terkait tugas, nanti Ibu akan membagi kalian berdasarkan kelompok yang sesuai yang sudah Ibu rancang. Dan kemudian kalian akan mengelompokkan suatu teks narasi berdasarkan strukturnya dan akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, mungkin sekian materi dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.